Dapatkan informasi dan update terkini seputar dunia investasi dan pasar Indonesia bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert, dalam Analisa Pasar Indonesia. Halo semuanya, smart listeners dan juga sahabat Sonora dimanapun Anda berada, dan kembali lagi bersama saya Ryan Filbert pada Analisa Pasar di hari terakhir, di minggu terakhir sih, bukan hari terakhir, di minggu terakhir pada bulan Mei, tanggal 27 Mei 2020, dan analisa pasar selalu diadakan setiap hari Rabu sore. Saya juga akan mengucapkan kepada Anda semua, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Oke, nah kita akan mulai di sore hari ini tentunya seperti biasa, karena temanya analisa pasar. Kita sudah nggak ketemu 2 minggu karena minggu kemarin ada perayaan ulang tahun dari Smart FM. Tentunya kita banyak acara spesial di minggu kemarin, dan saya akan memberikan analisa pasar pada kesempatan kali ini. Yang pertama saya akan bawakan dari indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia. Wah, IHSG pada pergerakan hari ini menarik ya menurut saya. Karena apa? Karena ditutup berhasil di titik tertinggi, yaitu pada 4.641, dan sepertinya dari penutupan pada hari ini terlihat ada penguatan yang cukup confidence. Loh, Ryan, sebenarnya gimana sih caranya Ryan bisa melihat ada penguatan yang confidence dan tidak? Jadi, Anda kalau perhatikan, saya tidak tahu apakah Anda membuka grafik harga. Perhatikan pada jam 3 penutupan pada hari ini, dan ketika opening dan penutupannya pre-closing dan juga terjadi closing, maka Anda akan melihat garis yang lurus. Nah, kalau garis lurus ini berarti penguatannya cukup maksimal sehingga tidak ada tekanan. Biasanya kan kalau sudah ditutup nanti dia ada transaksi yang masih masuk sehingga akan terjadi pergerakan harga. Ini tidak. Jadi artinya boleh dibilang kita ditutup pada pergerakan harga tertinggi. Ditutup di level 4.641, dan harga tertinggi kita pada hari ini di level 4.641. Ini memberikan sinyal yang cukup bagus. Dalam kinerja 1 bulan, indeks harga saham gabungan berhasil menguat 1,62%. Itu juga sinyal yang cukup bagus. Kalau 3 bulanan, 6 bulanan, 1 tahunan, year to date-nya masih babak blur, yaitu kisaran di 20 sampai dengan 25%. Pada pergerakan hari ini, asing masih melakukan net sell sebesar 274 miliar. Kalau 1 minggu, nah ini bagus, 13,29 triliun, tapi net buy. Jadi sudah cukup banyak market masuk, uang asing masuk ke pasar modal Indonesia. Ini menjadi good sign. Lalu mari kita geser sedikit dari currency, di mana untuk currency US dollar itu berada pada 14.738. Pada hari ini cenderung mengalami pelemahan, dan kalau dalam waktu 1 bulan maka kita akan melihat US dollar, rupiah terhadap US dollar cenderung mengalami penguatan, karena titik terendah ada pada kisaran bulan Mei di minggu kemarin, gitu, yaitu pada level 14.592. Oke. Nah, sekarang saya akan geser ke pergerakan harga emas dunia. Pergerakan harga emas dunia kita sudah sampai di mana pada pergerakan hari ini? Kisaran pergerakan emas pada hari ini pada level 1.705, dan semenjak kemarin malam emas mengalami tekanan, tepatnya bukan dari kemarin malam tapi dari tanggal 26. Ya, dari 26 bulan 5 ya kemarin sih ya. Jadi pergerakan kemarin tuh yang tertekan cukup dalam dan sudah melemah mulai dari melanjutkan pada pergerakan tanggal 25-nya. Jadi pada tanggal 25 Mei emas masih berada pada level kisaran 1727. Lalu pada perdagangan kemarin itu merosot sampai dengan level 1709, dan pada pergerakan hari ini masih melanjutkan pelemahannya. Jadi ini kalau kita boleh baca, kenapa? Karena ada penguatan dari pasar Amerika pada perdagangan kemarin. Pasar Amerika dibuka dan banyak sekali saham-saham yang mengalami lompat, biasanya dalam bahasa kerennya disebut dengan gap up. Jadi terasa penguatan ini biasanya akan saling menghilangkan. Jadi kalau pasar Amerika mengalami kenaikan signifikan, biasanya akan terjadi juga tekanan kepada harga emas. Sedangkan yang menurut saya juga harus kita cermati cukup menarik yang saya bisa sharingkan adalah bila Anda perhatikan silver itu sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tepatnya dari 2 minggu yang lalu. Jadi kalau tanggal 15 bulan 5 itu kenaikan silver luar biasa, dan
terakhir naik kencang sekali sampai dengan tanggal 20 Mei 2020, lalu terjadi aksi profit taking dan pada pergerakan hari ini ada berada pada kisaran $17 gitu. Jadi kalau silver, apa yang menarik bisa kita baca adalah karena silver ini lebih banyak digunakan pada industri, maka sebenarnya ini menjadi sinyal yang cukup bagus bagi kita karena ternyata untuk industri-industri yang menggunakan silver itu mungkin sudah mulai dianggap mulai berproduksi ataupun mulai akan kembali menggeliat, sehingga boleh dibilang ya pabrik-pabrik elektronik ini sudah mulai ada pergerakan. Biasanya salah satu yang bisa kita lihat dari silver seperti itu. Oke, saya akan geser dari analisa pasar. Untuk sesi pertama kita akan bahas di digital asset, yaitu namanya adalah Bitcoin, bahwa Bitcoin pada perdagangan hari ini ya menguat sih sedikit, tapi dalam satu minggunya telah mengalami penurunan. Bitcoin sempat mencapai level 9.947 US dollar per 1 BTC, dan terendah dalam 2 minggu ini ada pada kisaran level 8.567,26 US dollar per Bitcoin. Jadi dalam 3 hari terakhir ini sudah mulai turunnya, sudah mulai melandai. Ya, sesekali pergerakan harga Bitcoin ini mulai mengikuti pergerakan harga emas dunia, dan saya kira banyak sekali yang bertanya kenapa saya juga mulai menaruh digital asset, karena saya kira digital assetnya cukup menarik untuk kita bisa pelajari lebih jauh untuk kedepannya seperti apa pergerakannya. Oke, ada banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kita sharingkan pada hari ini. Di sore hari ini, saya akan meng-highlight beberapa yang akan menjadi topik perbincangan kita. Yang pertama, saya akan membahas ada salah satu aset manajemen besar di Indonesia yang mengalami suspensi atau disuspend produk reksadananya, dan tentunya teman-teman juga smart listeners dan juga sahabat Sonora juga tahu bahwa beberapa kali analisa pasar kita sempat membahas mengenai reksadana-reksadana yang mengalami masalah, tepatnya sekitar bulan Oktober-November disuspend dan juga berakhir dengan belum ada kejelasan sampai dengan hari ini. Dengan hari ini ada suspensi dari salah satu manajer investasi yang besar di Indonesia, namanya adalah Sinarmas Asset Management, maka mungkin menjadi kekhawatiran baru juga apa yang harus dilakukan. Dan saya juga akan lebih banyak menceritakan pada sore hari ini juga terkait dengan investasi pada reksadana, karena ternyata banyak yang bertanya ke saya, dia sudah investasi gitu, tapi ternyata kok reksadana saya nggak ngerti ya, ternyata ada risikonya bisa turun loh, kemana aja gitu kan. Jadi saya kira menjadi suatu topik perbincangan di sore hari ini yang menarik, salah satunya adalah mengenai reksadana, dan juga tentunya yang akan kita bahas adalah the new normal, apa yang akan terjadi dan kenapa hal ini menjadi suatu hal yang menarik untuk kita berbincangan terkait dengan hubungannya dengan dunia perekonomian seperti apa. Oke, kita akan rehat sejenak, nanti kita akan kembali lagi, tapi saya akan ingatkan kepada Anda semua, bila Anda ingin mendapatkan belajar modul belajar investasi selama 30 hari gratis dari saya, dan juga pada bulan Juni saya akan membuat kelas reksadana. Bila Anda berminat, silahkan Anda kirimkan nama, alamat email, nomor handphone, disertai dengan kode depannya yaitu AP Analisa Pasar. Silahkan Anda kirimkan ke 0812 11 12 959, yaitu nama, alamat email, nomor handphone, kota domisili, disertai paling depannya subjeknya AP. Nanti Anda akan mendapatkan 2 hal. Satu, saya akan invite untuk kelas reksadana. Yang kedua, saya akan mengirimkan modul belajar investasi selama 30 hari dari saya secara cuma-cuma. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Selamat bergabung kembali kepada Anda smart listeners dan juga sahabat Sonora. Selamat sore semuanya yang mungkin baru saja mendengarkan, masih ada dalam perjalanan karena sudah mulai kembali beraktivitas bekerja. Pastikan kita mematuhi segala prosedur yang diberikan dari pemerintah, karena kita harus mematuhi aturan-aturan agar kita bisa segera keluar dari pandemi ini tentunya. Nah, yang kedua adalah kita juga harus bisa terus menjaga kesehatan.
Dan kalau Anda mungkin pada saat ini juga mulai khawatir dengan the new normal, jangan khawatir, nanti kita akan bahas the new normal. Tentunya di sesi kedua ini sesuai dengan janji saya di awal, kita akan berbincang-bincang mengenai reksadana. Jadi memang benar sekali bahwa reksadana dalam 1-2 tahun terakhir ini benar-benar pemasarannya sangat masif, sehingga banyak orang yang mungkin berinvestasi reksadana melalui marketplace, karena marketplace besar di Indonesia sudah memungkinkan siapa saja untuk bisa membeli reksadana bahkan dengan pecahan yang sangat kecil, yaitu Rp1.000. Tentu hal ini sangat bagus, namun kita harus tahu bahwa reksadana itu bukan seperti produk deposito. Jadi kalau nanti Anda beli reksadana, yang namanya reksadana itu dibelikan sebuah instrumen lah, seperti yang namanya saham, surat hutang. Nah, jadi kalau dibicarakan mengenai dari kerugian tingkat resiko, ya mungkin rugi. Contoh, saya baru saja melakukan riset secara kecil-kecilan mengenai reksadana saham. Jadi kalau namanya reksadana saham, pasti ada sahamnya di dalam, dikelola mayoritas pada saham. Ternyata dalam 5 tahun terakhir, kalau kita ambil data dari 2015 sampai dengan tahun 2020, per April 2020, maka kita mendapati ada 20 nama produk reksadana yang dalam tahun 2015 ke 2020 ini ruginya sudah di atas 40%. Nah, bahkan ada yang 88%. Coba bayangkan, bila Anda ternyata membeli reksadana saham karena Anda tidak tahu, Anda mau jadikan biaya nikah, katakanlah biaya nikah tahun depan, saya sih agak pesimis tahun depan bisa kembali tuh. Jangankan minta untung, BEP pun rada berat. Gitu, karena apa? Karena kita dalam kondisi ekonomi kita dalam kondisi yang tertahan untuk melaju, bukannya tidak bisa maju loh, tertahan untuk tidak bisa maju ya. Karena apa? Karena ya roda perekonomian pada hari ini tentu akan tertekan. Ya, tidak boleh berbisnis, bukannya tidak mau berbisnis, tidak boleh berusaha gitu ya. Jadi ini menjadi suatu kekhawatiran. Nah, jadi kalau misalnya Anda membeli reksadana yang seperti ada di marketplace, kemungkinan besar reksadananya itu kalau tidak reksadana pasar uang, paling banter juga reksadana pendapatan tetap. Nah, reksadana pendapatan tetap dan pasar uang itu sebenarnya bedanya apa gitu kan pertanyaannya. Kalau reksadana pasar uang itu manajer investasi yang mengelola dana Anda, yang mengelola dana yang Anda titipkan, itu akan menginvestasikan pada surat hutang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Nah, biasanya surat hutang yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan memiliki peringkat yang bagus, itu tidak rawan terjadi masalah. Tapi kalau misalnya jangka panjang, semakin panjang tentu akan semakin bermasalah. Nah, apa bedanya dengan reksadana pendapatan tetap? Nah, reksadana pendapatan tetap itu adalah dikelola pada surat hutang, ya kalau yang pasar uang kurang dari 1 tahun, ya pendapatan tetap, ya surat hutang yang lebih daripada 1 tahun, secara kasar bisa disebut begitu. Jadi bukan artinya bisa menggantikan posisi seperti kita menabung di bank dengan deposito. Ini adalah produk investasi, bukan produk tabungan. Dengan kata-kata investasi itu kita mungkin untung, mungkin rugi. Kalau tabungan banyak orang bilang pasti untung. Iya, betul. Kita mendapatkan pengembalian dalam bentuk imbal atau bunga gitu ya. Tapi memang kalau nanti lebih expert lagi, ada orang bilang, "Oh, yang namanya bunga tabungan kan itu kan pasti akan kalah dengan inflasi." Iya juga sih, tapi kalau misalnya berbicara mengenai angkanya kan akan tetap meningkat, tapi tetap akan tergerus oleh inflasi, di mana inflasi itu kan sesuatu yang menurunkan nilai uang kita gitu. Jadi boleh dibilang berbicara mengenai reksadana, saya mau coba sampaikan kembali kepada Anda bahwa pertama, reksadana itu tidak bisa dijamin. Jadi jangan sampai Anda terjebak, ya. Mayoritas dalam studi kasus kita adalah banyak sekali kerugian investasi pada reksadana itu disebabkan karena mis-selling, ataupun yang beli salah paham gitu ya. Jadi ataupun terjadi pelanggaran. Misal, kenapa disebut dengan terjadi pelanggaran? Secara sederhana saya dapat katakan begini. Misal Anda membeli reksadana pasar uang
Dan ketika Anda reksadana pasar uang Anda beli, ada yang bilang gini, jangan khawatir nanti kalau beli nggak bakal rugi loh. Pokoknya kalau turun akan diganti. Nah, ini udah salah. Kenapa? Karena nggak ada aturan itu diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan dari bagian Direktorat Manajer Investasi. Oh, ini nama direktur ketuanya ini, kepalanya namanya Bapak Sujanto gitu ya. Jadi Anda juga harus bisa memilah-milah akan penawaran investasi, terutama reksadana. Kenapa? Karena kalau reksadana ini walaupun diatur OJK tapi bukan artinya tidak bisa rugi. Banyak yang salah tuh dalam bertanya kepada saya, lupa kenapa reksadana saya bisa turun? Kan sudah dijamin OJK. Emang iya? Tulisannya kayaknya nggak gitu deh Mbak, saya bilang. Loh, tulisannya bukannya dia terdaftar dan diawasi. Lah iya, terdaftar dan diawasi adalah perusahaannya, bukan ditulis dijamin tidak rugi oleh Otoritas Jasa Keuangan gitu ya. Jadi jangan sampai kita terima penawaran yang akhirnya kita sendiri yang berfantasi nih akibat kata-kata tertulis terdaftar dan diawasi OJK berarti tidak bisa rugi gitu ya. Nah, jadi ketika Anda berbicara mengenai reksadana yang memang sudah ada kemungkinan untuk risiko untung dan ruginya gitu ya, tapi kalau dalam jangka panjang dan Anda menggunakan reksadana dengan pemilihan waktu yang tepat, potensi Anda untuk untung jauh lebih besar daripada potensi Anda rugi. Ini yang menjadi pesannya nih yang penting. Misal, kalau Anda membeli reksadana pasar uang, Anda taruh untuk 10 tahun investasi, itu kemungkinan Anda akan rugi. Kenapa? Karena Anda sebenarnya juga tergerus dengan inflasi. Tapi kalau Anda beli reksadana saham, saat ini Anda beli reksadana saham, dan Anda berpikir untuk investasi 1 tahunan, nah ini kemungkinan ruginya menjadi besar. Kenapa? Karena reksadana saham, yaitu instrumennya adalah saham, itu volatilitas atau naik dan turun harga saham itu cukup jauh. Ya coba kita belajar saja dengan kondisi tahun 2020 ini, yaitu dari tahun 2020 untuk indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia saja dari 1 tahunnya itu sudah turun 25,81%. Artinya adalah kemungkinan rugi. Reksadana ini kalau yang diinvestasikan 1 tahun kemungkinan besar mengalami kerugian dengan kurang lebih di 25,81. Kalau dia hebat, kurang dari 25,81% ruginya. Kalau dia kalah dari indeks harga saham gabungan, memilih sahamnya tidak lebih baik daripada kinerja indeksnya, itu bisa rugi di atas 25%. Bahkan seperti saya bilang, ada reksadana saham yang dalam 5 tahun ditarik sampai dengan April 2020, dari April 2015, itu rugi sampai dengan minus 88%. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk Anda mendapatkan perhatian khusus ketika Anda mau investasi di reksadana. Oke, kita akan lanjut lagi di sesi ketiga masih mengenai reksadana. Jadi bila Anda ingin mendapatkan 2 hal, saya membagikan 2 hal yang berbeda. Saya di bulan Juni atau Juli itu tim saya sudah akan menyiapkan 1 kelas online mengenai belajar investasi reksadana, atau disebut dengan reksadana camp. Nah, yang kedua adalah saya juga akan membagikan modul belajar investasi selama 30 hari dari saya. Jadi kalau Anda mau mendapatkan 2 hal ini, Anda bisa hubungi ke 0812, jadi WA 0812 11 12 959 dengan menuliskan AP Analisa Pasar, spasi nama, spasi email, spasi kota domisili Anda. Silakan sekarang juga ke 0812 11 12 959. Kita akan kembali di sesi ketiga. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Smart listeners dan juga sahabat Sonora, kita masuk ke sesi ketiga dari Analisa Pasar pada sore hari ini. Masih bersama saya, Ryan Filbert, dan terima kasih Anda terus mendengarkan siaran-siaran yang sangat bermanfaat dari Smart FM, dan juga Anda bisa terus mematuhi aturan-aturan yang diberikan pemerintah agar kita bisa segera kembali beraktivitas secara normal. Oke, kita sudah berbicara cukup banyak mengenai basic daripada reksadana, dan saya
saya akan coba lanjutkan di sesi ketiga ini bahwa ketika ada reksadana yang disuspend artinya dihentikan, tidak boleh dibeli gitu ya, dan mungkin juga tidak bisa dilakukan suatu transaksi dari pihak si manajer investasinya. Biasanya apa sih yang terjadi? Biasanya satu adalah pelanggaran yang sifatnya menurut saya fatal ya. Kenapa? Karena misalnya dia menjanjikan sesuatu yang di luar daripada prospektus. Jadi Anda itu sebenarnya ketika berinvestasi di instrumen investasi pasti ada namanya penawaran. Nah, penawaran itu biasanya berbentuk buku karena kita wajib untuk membuat prospektus atau penawaran kepada si investor-investor yang mau berinvestasi. Nah, segala sesuatu yang tidak tercantum pada prospektus tapi ditawarkan sebagai bagian dari si instrumen itu, maka itulah yang dianggap sebagai pelanggaran fatal. Misal, saya tadi sudah sebutkan di sesi kedua, misalnya di prospektus tuh tidak ada yang namanya dijanjikan untuk return pasti. Lah, ternyata tiba-tiba Anda dijanjikan return yang pasti, itu fatal. Nah, itu biasanya udah parah deh. Nah, sekarang kalau disuspend misalnya terjadi terlambat ataupun kesalahan dalam melakukan pencatatan. Bisa saja dong yang namanya manusia terjadi kesalahan pencatatan ataupun ada bagian-bagian internal daripada perusahaan yang tidak sesuai dengan kaidah pelaporan yang dilakukan kepada otoritas jasa keuangan. Ya, itu juga berpotensi untuk disuspend si manajer investasi tersebut. Nah, jadi ketika Anda mendapatkan suatu berita bahwa kok si manajer investasi ini disuspend, apalagi ini manajer investasi yang baru saja disuspend pada minggu ini setelah kita lebaran ini adalah manajer investasi yang besar. Anda juga harus bertanya, kenapa Anda disuspend? Oh, ternyata karena melakukan suatu pelaporan. Jadi ada suatu hal yang menurut saya pribadi ya, meskipun bisa saja sih pelaporan yang bermasalah itu ya menjadi salah satu temuan bahwa ini menjadi masalah yang menjadi besar. Bisa saja ya, kita berkaca dari kasus-kasus yang terjadi zaman dulu. Begitu ada kasus gagal bayar, bukan gagal bayar, gagal untuk menyetorkan kalah clearing, ternyata jadi besar sekali masalahnya, jadi kemana-mana. Itu sih memang benar. Tapi kita tidak boleh menjadi orang yang terlalu reaktif. Disuspendnya kenapa? Sama dong kayak yang namanya orang pemain sepak bola gitu. Kena kenapa kena kartu kuning? Kartu kuningnya kenapa gitu. Kita juga harus tahu gitu. Nah, bukan artinya kalau sampai kena kartu merah kan udah tahu harus keluar dari pertandingan gitu. Tapi itu menjadi suatu hal yang lebih penting untuk kita bisa mengambil sikap. Kalau enggak, nanti kita akan jadi bulan-bulanan juga loh. Misal, ketika Anda memaksa untuk melakukan penjualan pada reksadana, yang efeknya adalah kalau cadangan kasnya kurang dari si manajer investasi tersebut karena semua orang melakukan rush, maka yang terjadi apa? Si manajer investasi harus menjual barang-barangnya. Kalau barang-barang dijual dan ternyata terjadi pada semua tempat barang-barang dijual, akan menyebabkan penurunan harga yang besar. Ketika penurunan harga yang besar akan menyebabkan kerugian semua pihak. Jadi, ini menjadi suatu hal yang perlu kita garis bawahi. Saya selalu bilang ketika dalam siaran, saya selalu, Ryan, kenapa sih selalu bilang ada yang harus digaris bawahi, harus yang mengambil perhatian khusus? Iya, karena hal seperti ini menjadi suatu hal yang sangat krusial. Kita yang lakukan, tapi orang lain atau sedunia ataupun semua orang akhirnya rugi ya. Meskipun pada akhirnya orang akan kembali menjadi agak primitif ya. Yang penting saya untung, yang orang lain rugi. Kayaknya sih menurut saya agak susah kalau saya untung yang lain rugi gitu ya. Yang mungkin adalah kita ruginya tidak lebih banyak daripada rugi orang lain, mungkin juga. Tapi tetap aja pada akhirnya kita rugi juga gitu ya. Karena pasarnya parah, kita ternyata merembet sampai sektorilnya ternyata nggak bisa perform, tambah parah lagi kayak kejadian saat ini gitu. Jadi ya bijak-bijaklah dalam Anda bisa mengambil sikap ketika Anda mendapatkan suatu berita mengenai berita pasar modal dan dunia investasi. Anda harus cerna dengan baik, Anda harus pikir dengan baik sebelum Anda bertindak. Itu menjadi pesannya. Oke. Nah, new normal yang kita sudah mulai dapatkan informasi mengenai ada sesuatu pelonggaran, mall boleh buka, ada usaha-usaha yang boleh berjalan dengan kembali, ada yang masih dibatasi dengan berbagai macam aturan. Sebenarnya apa dalam sudut pandang ekonomi? Yes, betul. Kalau dalam sudut pandang kesehatan ini bukan suatu momen yang baik. Kalau secara kesehatan maka Anda diam saja di rumah sampai ditemukannya vaksin, Anda pergi ke tempat vaksin untuk vaksin, Anda divaksin dan Anda sudah memiliki antibodi akibat vaksin tersebut dan selesai. Masalah ini menjadi suatu masalah yang ringan. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang ekonomi,
Makanya kita harus bisa menimbang. Ekonomi ini bisa benar-benar membuat orang juga sama juga setengah mati hidupnya, bahkan hampir ya banyak juga yang mati ya karena tidak punya uang, kelaparan kan juga sama. Jadi kita harus bisa menimbang. Saya sih tidak artinya pro kepada orang dengan kondisi new normal ini harus saya menentang dan lain sebagainya atau pro ya. Tapi saya kira kita harus menjadi orang yang kompak di dalam negara kita ini. Kita harus menjadi orang yang kompak. Kenapa? Karena kalau kita berjalan masing-masing pada akhirnya kita semua akan dirugikan. Itu adalah pernyataan pertama saya. Nah, yang kedua, the new normal ini sebenarnya apa yang mau diselamatkan ya? Pertama adalah kembali berputarnya roda perekonomian dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Dan pemerintah juga sudah komitmen untuk, Ibu Sri Mulyani juga kemarin sudah mengatakan bahwa berkomitmen untuk menyusun anggaran APBN tahun 2021, bagian mana yang bisa diprioritaskan tentunya dengan cara untuk memprioritaskan pengembalian dan pemulihan dalam perekonomian. Artinya ya kita sudah tahu bahwa Ibu Sri Mulyani pun tahu bahwa perekonomian kita ini bisa kenapa-napa kalau ini berlanjut secara terus-menerus dan tidak ada yang namanya bantuan dari pemerintah. Nah, ya yang repot itu adalah bukan yang atas dan yang paling bawah, tapi biasanya yang tengah-tengah nih, yang tidak terlalu kaya ya kan, tapi juga nggak disebut orang miskin, itu mau diterima bantuannya kok disebut nggak layak, tapi juga setengah mati hidupnya. Nah, yang begini-begini itulah yang menyebabkan new normal ini menjadi suatu hal yang akhirnya menjadi pilihan yang mungkin loh ya, mungkin gitu ya. Kalau tidak, waduh, atas bawah semua mati bisa selesai. Sehingga kita malah masuk ke dalam era yang lebih berbahaya lagi. Toh saya juga sering sekali untuk di wawancara, juga diundang media gitu ya. Bahkan di seminar-seminar online ya, karena hari ini nggak ada seminar offline, ya bertanya, Ryan, kalau dengan kondisi kayak gini perekonomian biasanya akan pulih dalam berapa lama? Oke, untuk bounce back-nya biasanya 6 bulan, tapi kalau untuk pulih kembali dengan dalam roda yang sama seperti sebelumnya, seperti kita kayaknya pernah kejadian tuh, kayaknya nggak pernah dah, itu biasanya dalam waktu 2-3 tahun. Artinya 2-3 tahun itu bukan suatu hal yang terlalu lama dan bukan suatu hal yang cepat-cepat juga loh. Iya, hampir setengah periode daripada pemilihan pemimpin negara. Jadi artinya nggak segampang itu juga untuk bisa kembali pulih. Karena pulih itu, kabar baiknya sih, pulihnya itu biasanya menghasilkan berratusan persen kembali lebih banyak. Jadi bagi orang-orang yang berani untuk melakukan keputusan dalam kondisi saat ini, itu menjadi suatu hal yang baik dan menarik untuk kita pertimbangkan gitu. Kita akan lanjut lagi di sesi keempat. Wah, ini sudah di akhir dan kita biasanya akan memberikan review dan beberapa hal-hal lain yang masih bisa kita bahas. Tentunya masih terus dalam analisa pasar di sore hari ini. Silakan bagi Anda yang mau belajar mengenai investasi, saya memiliki modul yang sangat bagus untuk Anda pelajari di rumah, yaitu modul belajar investasi selama 30 hari yang bisa saya berikan secara gratis kepada Anda. Dan yang kedua adalah saya memiliki kelas yang sangat bagus di bulan Juni dan Juli di tahun ini, dan ini bisa Anda ikuti secara online tentunya, kelas belajar reksadana, karena banyak juga yang meminta untuk saya membuat kelas ini. Akhirnya tim saya berinisiatif untuk membuat kelas reksadana untuk pertama kalinya kembali setelah 3 tahun terakhir kita nggak adakan. So, bila Anda mau silakan Anda kirimkan nama, alamat email, dan nomor handphone serta kota domisili dengan kode subjeknya adalah AP. Kirimkan ke 0812 11 12 959. Kita akan lanjut di sesi keempat. Tetaplah bersama kami dalam talkshow interaktif Analisa Pasar Indonesia. Kembali Anda ikuti talkshow interaktif bersama Ryan Filbert dalam Analisa Pasar Indonesia. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kita sudah sampai di sesi keempat pada sore hari ini di Analisa Pasar. Dan kita dari sepanjang siaran dari pertama sampai dengan sesi ketiga, kita berbicara cukup banyak mengenai reksadana, apa yang harus Anda perhatikan, bahwa ada juga yang terbaru mengenai reksadana yang dibekukan oleh OJK dan
produk reksadananya itu juga datangnya dari Sinarmas gitu ya, menjadi salah satu aset manajemen terbesar di Indonesia, dan dibekukan ada 7 produk reksadana berdasarkan data yang saya terima. Lalu apa yang harus Anda perhatikan juga terkait dengan pembekuan ini, dan tentunya tadi sudah saya berikan insight bahwa ketika Anda suatu produk dibekukan, tentunya kita harus melihat dari 2 sudut pandang. Apakah kesalahannya adalah akibat pemasaran ataupun penawaran terkait dengan reksadana tersebut, atau kan terkait dengan administrasi dan penghitungan atas dari produk tersebut sehingga dianggap melanggar. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Kenapa? Karena iya, meskipun benar sama-sama melanggar, namun menurut saya ada hal yang menarik yang harus kita lihat, bahwa apakah karena suatu penawaran ilegal atau karena suatu sikapnya adalah administratif, sehingga kita bisa mengambil sikap selanjutnya atas investasi yang mungkin setengah kita lakukan pada si reksadana tersebut gitu. Nah, saya akan kembali mengingatkan kepada Anda bahwa di bulan Juni dan Juli tahun 2020 ini tim saya membuat kelas berinvestasi reksadana yang dikenal dengan reksadana camp, yang sudah tidak saya buat dalam 3 tahun terakhir, karena saya kira sekarang sudah banyaklah reksadana yang dibuat oleh aplikasi. Tentunya pengetahuan tentang reksadananya juga sudah cukup gitu. Ternyata makin kesini karena saking mudahnya untuk orang invest, justru malah jadi masalah, karena ada aja orang yang investasi, lalu ketika dia invest dia baru tahu, kok ternyata bisa turun lah. Memang selama ini Anda kiranya ini apaan, menabung gitu kan? Oke. Jadi ada suatu kelas yang sangat menarik yang bisa Anda ikuti. Bila Anda mau ikut dan juga Anda mau mendapatkan modul belajar investasi selama 30 hari dari saya, Anda bisa kirimkan nama, email, nomor handphone, dan juga kota domisili, tambahkan dengan subjeknya adalah AP, analisa pasar, ke 0812 11 12 959. Selama siaran ini nanti akan segera saya kirimkan modulnya, dan juga saya akan informasikan detail mengenai kelasnya. Oke, kita akan lanjut. Nah, sebelum kita lanjut di bincang-bincang kita, saya akan coba untuk mereview sedikit, memberikan review ke depan ya, tentunya ya, memproyeksikan lah. Kalau review kan ke belakang, ini kita memproyeksikan ke depan. Apa yang sekiranya terjadi dalam 1 minggu ke depan? Menurut saya kelihatannya dengan tren yang ada, indeks harga saham gabungan masih punya kemungkinan untuk menguat secara minor, dengan target yang mungkin akan dicapai di level 4.642 terlebih dahulu. Lalu setelah itu mencoba untuk menuju ke level 4.700 ya. Kita harapkan bahwa penurunan terakhir kemarin sampai dengan areal terendah di 3.911 adalah penurunan terakhir, sehingga kita bisa agak bernafas lega. Kenapa? Karena biasanya pasar modal itu bisa pulih lebih dulu, setelah itu diikuti dari perbaikan dari sektor realnya. Nah, artinya kan sektor realnya, kalau pasar modal sudah pulih, sektor realnya bisa akan segera mengikuti pergerakan dari pasar modalnya. Kita berharap seperti itulah. Nah, lalu yang Anda harus perhatikan bahwa pada saat ini bila Anda ingin berinvestasi pada emas, Anda harus hati-hati, karena emas di Indonesia selalu saya katakan dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan yang kedua adalah Anda juga harus mengambil perhatian dari kondisi perekonomian global. Biasanya semakin tidak stabil perekonomian, maka aset seperti emas ini akan diserbu orang sehingga harganya akan naik. Tapi ketika perekonomian kembali stabil dan ternyata ditemukan vaksin dan lain sebagainya, kita secara harapan sih pinginnya segera di tahun ini gitu ya. Tapi berdasarkan berbagai macam analisa, ada yang namanya tata cara untuk vaksin itu ada gitu ya, saya baca katanya bisa sampai setahun depan. Harapannya itu nggak kesana. Kalau ini terjadi, maka secara otomatis emas akan berangsur mengalami pelemahan kembali. Nah, jadi ini menjadi suatu kata-kata kunci yang menarik untuk bisa kita pegang, agar Anda juga jangan terlalu spekulatif tiba-tiba bombardir emas. Begitu beli emas, ternyata rupiahnya mengalami penguatan. Lalu ditekan lagi dengan penurunan harga emas. Jadi double, dua-duanya rusak. Itu membuat Anda megang masih keren, tapi ternyata Anda minus. Ya, artinya sama seperti punya rumah. Rumahnya keren ya, di jalan protokol. Bisa dijual, nggak bisa, kan saya rugi, ya sama aja bohong gitu. Jadi itu yang harus menjadi hal yang penting untuk Anda garis bawahi, karena emas kan cenderung lebih mudah untuk dibeli daripada rumah mewah gitu kan. Meskipun ya emas, hati-hati jangan juga membeli emas yang perhiasan. Kalau Anda memang mau investasi, belilah emas yang
lantak atau fisik yang batangan gitu ceritanya ya. Oke, nah jadi itu saja mungkin dari saya pada sore hari ini terkait dengan analisa pasar. Beberapa hal yang sudah kita bahas tentunya terkait juga dengan new normal. Anda harus siap dengan kondisi new normal. Saya berharap bahwa new normal itu ya tentunya yang pertama kali berdampak dengan aktivitas perekonomian, tapi akan berdampak negatif terkait dengan penyebaran daripada si COVID itu sendiri, kemungkinan besar ya tentunya secara logika. Maka apa yang harus Anda lakukan adalah Anda mematuhi segala jenis aturan pembatasan dan juga Anda tetap menjaga kesehatan, karena ya kesehatan itulah adalah barrier daripada antibodi diri kita sendiri bisa mengalami penguatan. Oke, itu saja dari saya pada sore hari ini. Semoga terus bermanfaat untuk analisa pasarnya. Sampai ketemu minggu depan. Dari saya Ryan Filbert. Salam investasi untuk Indonesia. Baru saja Anda simak ulasan mengenai pasar Indonesia dan berbagai peluang di dalamnya dalam talk show Analisa Pasar Indonesia bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert. Sukses untuk bisnis Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.